Tentang siapa itu bangsa Anunnaki. Dalam mitologi Sumeria, Babilonia, Assyria, dan Akkadia, Anunnaki dijelaskan sebagai sekelompok dewa. Mereka diyakini sebagai sosok yang membantu perkembangan kemajuan teknologi pada masa peradaban Sumeria. Namun dengan teknologi dan penelitian modern, para ilmuwan masa kini yang meneliti peninggalan tersebut mempercayai kalau bangsa Anunnaki itu sebenarnya adalah ras alien. Benarkah ungkapan demikian? Berikut ulasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita Islami Channel One rahimakumullah. Asal bangsa Anunnaki sebenarnya sudah dijelaskan dalam legenda yang ditinggalkan oleh bangsa Sumeria sendiri. Mereka berasal dari tempat yang sangat jauh. Tempat yang sangat jauh yang dimaksud adalah planet Nibiru. Di sisi lain, penduduk Babilonia pada masa itu lebih mengenal Anunnaki sebagai ras yang berasal dari planet Marduk, yaitu jaraknya 30 miliar mil dari bumi. Istilah Marduk adalah cara bangsa Babilonia menyebut planet Nibiru. Mereka digambarkan sebagai bangsa yang tingginya lebih dibandingkan manusia, dan terkadang tinggi tersebut bisa mencapai 3 meter. Kulit mereka putih bersih dan rambut mereka pirang. Terlepas dari teknologi kala itu yang tidak sebanding dengan masa kini, bangsa Sumeria sendiri sebenarnya termasuk salah satu bangsa yang paling maju. Hal inilah yang menimbulkan spekulasi bahwa perkembangan bangsa Sumeria kala itu sangat dipengaruhi secara langsung oleh bangsa Anunnaki. Hal itu termasuk arsitektur, astronomi, bercocok tanam, kedokteran, bahkan seni. Di lembah subur yang terbentang di antara sungai Tigris dan Efrat, berdirilah salah satu peradaban tertua di dunia. Sumeria dalam bahasa mereka, Sumer berarti tanah para raja. Sebagai salah satu peradaban tertua, Sumeria meninggalkan warisan yang abadi yang hingga kini masih mempengaruhi budaya dan ilmu pengetahuan manusia. Namun, di balik kejayaan mereka, bangsa Sumeria menyimpan rahasia yang lebih dalam, terjalin dalam mitos dan keyakinan mereka tentang para dewa yang dikenal sebagai Anunnaki. Selama berabad-abad, kisah tentang Anunnaki dan bangsa Sumeria terus bergema menyeberangi batas waktu. Dari mitos dan keyakinan hingga teori konspirasi modern, Anunnaki tetap menjadi subjek yang menarik dan membingungkan bagi para peneliti sejarah dan penggemar teori konspirasi. Anunnaki merupakan dewa-dewa yang disembah oleh bangsa Sumeria di Mesopotamia kuno. Mereka sering disebut dalam mitologi dan teks-teks Sumeria, Akkadi, Assyria, dan Babilonia. Makna tepat dari istilah ini yaitu keturunan pangeran dalam bahasa Sumeria masih belum jelas. Hal ini dikarenakan jumlah dewa-dewa, nama-nama mereka, dan fungsi mereka bervariasi menurut teks-teks sejarah terbatas yang telah ditemukan oleh para ahli. Di antara dewa-dewa yang disebutkan dalam beberapa teks sebagai anggota Anunnaki adalah Enlil, Ea atau Enki, Ninhursag, Sin atau Nanna, Samas atau Utu, dan Istar atau Inanna. Menurut Lim Subauch, dalam tulisannya di Britannica, Anunnaki memiliki beberapa fungsi dalam mitologi Mesopotamia. Mitos Sumeria Enki dan tatanan dunia menunjukkan bahwa salah satu fungsi utama mereka dalam mitologi awal adalah untuk menentukan nasib manusia. Demikian kata Bauch. Mereka awalnya dikaitkan dengan langit, tetapi seiring waktu, teks sastra dan dokumen administratif mencerminkan peningkatan peran Anunnaki dalam urusan duniawi. Namun teks lainnya tampaknya menempatkan Anunnaki sebagai dewa-dewa dunia bawah. Hal ini terjadi dalam epos Gilgamesh, di mana Anunnaki digambarkan sebagai hakim orang mati. Hingga saat ini, para arkeolog belum menemukan indikasi bahwa Anunnaki disembah secara kolektif. Sebaliknya, masing-masing dewa memiliki pemujaan tersendiri, dan kota-kota yang berbeda memiliki kuil yang didedikasikan untuk masing-masing dewa sebagai pelindung kota. Spekulasi tentang kehidupan alien sudah ada sejak zaman Yunani kuno, dan mungkin lebih jauh lagi. Dilansir dari laman Greek Reporter, kemajuan luar biasa dalam peradaban Sumeria pada masa Purbalah yang membuat beberapa peneliti meragukan mitologi Sumeria
dan memperkirakan apa yang disebut sebagai astronot kuno atau teori alien kuno tentang Anunnaki. Teoritikus konspirasi percaya bahwa dewa-dewa Sumeria adalah alien dari planet lain. Mereka memerintah bangsa Sumeria dengan berbagai pengetahuan dan kecerdasan mereka yang canggih. Beberapa peneliti dan penulis buku terkenal seperti Zecharia Sitchin, Forbidden Archaeology, Zecharia Sitchin, Chariots of the Gods, Michael Tellinger, African Temples of the Anunnaki, dan beberapa lainnya berpendapat bahwa Anunnaki sebenarnya adalah alien yang menyamar sebagai dewa. Beberapa teori ini juga menyatakan bahwa alien secara genetis merekayasa ras manusia untuk menjadi spesies budak. Para dewa dari luar dunia ini membawa teknologi canggih yang bertanggung jawab atas mengastruktur seperti piramida atau Stonehenge. Tellinger mengklaim bahwa Anunnaki mengekstraksi emas dalam jumlah besar dengan menggunakan tenaga kerja manusia dan memperkenalkan konsep uang, keuangan, dan utang kepada masyarakat manusia. Sebagian besar peneliti dan sejarawan arus utama menolak ide-ide yang dikemukakan oleh Sitchin dan rekan-rekannya. Mereka sering mengatakan bahwa para ahli teori ini telah salah menerjemahkan atau salah menafsirkan teks Sumeria kuno. Sebagai contoh, teori Sitchin bahwa kemampuan canggih masyarakat Sumeria diajarkan oleh alien dengan mengutip keberadaan mesin terbang yang muncul di beberapa teks Sumeria kuno bisa jadi merupakan sebuah kesalahan penerjemahan. Ini ada dalam teks, saya tidak mengada-ada, kata Sitchin kepada The New York Times. Alien ingin menciptakan pekerja primitif dan Homo erectus yang memberinya gen yang memungkinkannya berpikir dan menggunakan alat. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa teks kuno Sumeria seringkali mencakup beberapa keyakinan dan deskripsi yang terdengar aneh. Hal tersebut menurut para peneliti, sebagian besar karena mereka hidup pada masa sebelum orang memiliki pemahaman yang canggih tentang fenomena alam, astronomi, hewan, dan bidang kehidupan lainnya. Teori bahwa Anunnaki berasal dari Nibiru alias planet X telah digunakan dalam berbagai narasi alternatif tentang Sumer. Namun, NASA membuang teori planet X dan menyebut keberadaan planet tersebut sebagai hipotetis. Planet tersebut disebut-sebut mengorbit sekitar 20 kali lebih jauh dari matahari dibandingkan Neptunus. Mungkin membutuhkan waktu antara 10.000 dan 20.000 tahun bumi untuk satu kali mengintari matahari. Lantas yang menjadi pertanyaannya adalah di mana Anunnaki sekarang? Para peneliti sejarah mempercayai bahwa bangsa Anunnaki pergi dari bumi tatkala bencana besar datang. Zecharia Sitchin, seorang penulis, berspekulasi bahwa bencana yang membuat bangsa Anunnaki meninggalkan bumi adalah tatkala lapisan es di Antartika mencair dan mengakibatkan banjir besar, dalam kasus ini tatkala kejadian banjir di zaman Nuh. Bahkan dalam bukunya yang diterbitkan tahun 1976, Zecharia Sitchin menuliskan tatkala bangsa Anunnaki berada di bumi, mereka bertanggung jawab dalam evolusi Homo erectus menjadi manusia modern. Mereka mengubah gen manusia berjalan bungkuk menjadi manusia berjalan tegak, yang kemudian selama berabad-abad dijadikan budak pekerja oleh mereka. Kemudian para budak itu diperkenalkannya dengan pengetahuan sampai mereka bisa membangun peradaban sendiri. Hal tersebut kemudian berlanjut sampai kisah tersebut berada pada titik di mana bangsa Anunnaki menjadi bagian dalam sejarah bangsa Sumeria, Babilonia, dan yang lainnya. Zecharia Sitchin bahkan menyebutkan kalau pembaruan ras yang terjadi mengakibatkan sampai hari ini banyak manusia yang memiliki darah campuran antara Anunnaki dan manusia. Namun mereka tidak mengetahuinya. Sitchin juga meyakini kalau suatu hari nanti Anunnaki pasti akan kembali lagi ke bumi. Namun sayangnya, intisari dari tulisan Zecharia Sitchin yang dia tuangkan dalam bukunya itu banyak ditolak oleh para sejarawan. Mereka mengkategorikan tulisan Zecharia Sitchin sebagai sejarah semu atau sejarah yang diklaim sebagai sejarah namun tidak mengikuti metode sejarah yang umum. Sahabat Islami Channel One rahimakumullah, demikianlah uraian singkat kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa menjadi manfaat. Di mana ada kesalahan kami mengucapkan mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.